Indonesia pada masa Orde Baru. Kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintahan Soeharto atau yang dikenal dengan pemerintahan pada masa Orde Baru diawali dengan surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Surat tersebut dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan keamanan Indonesia yang kala itu sedang tidak kondusif. Ketidakkondusivan tersebut terjadi karena ada peristiwa 30 September 1965. Peristiwa tersebut didalangi dengan adanya partai politik Partai Komunis Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru, banyak masyarakat Indonesia yang sangat berharap akan adanya kehidupan yang lebih baik. Mereka berharap dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melakukan banyak kebijakan. Salah satunya adalah rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita yang dibuat ada 6, yaitu ada 6 kali. Yaitu Repelita pertama pada tahun 1959 sampai 1974 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur. Repelita kedua pada tahun 1974 sampai 1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Repelita ketiga pada tahun 1979 sampai 1984 menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita keempat pada tahun 1984 sampai 1989 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita kelima pada tahun 1989 sampai 1994 menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Dan Repelita terakhir, Repelita kelima pada tahun 1994 dan tidak selesai bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi saing dalam rangka meningkatkan perekonomian. Nah, mengapa Repelita ke-6 tidak selesai? Dikarenakan adanya krisis ekonomi pada tahun 1998. Nah, dari situ pada masa Orde Baru ada demokrasi Pancasila yang dimana cirinya penerapannya yaitu ada 3. Yang pertama, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Dan yang ketiga, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Nah, dari situ demokrasi Pancasila menunjukkan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai penguasa pemerintah tertinggi yang tugasnya menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN atau GBHN yang kita kenal, serta memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Nah, dalam demokrasi Pancasila, kedaulatan sepenuhnya dipegang oleh MPR. Nah, MPR juga membagi kedaulatannya tersebut. Selain presiden dan DPR, diantaranya ada Mahkamah Agung atau MA dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Presiden tidak harus bertanggung jawab akan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat bertugas untuk mengawasi keputusan yang telah dibuat oleh MPR. Oleh sebab itu, DPR memiliki 3 hak, yaitu hak inisiatif, hak amandemen, dan hak bujet. Nah, adapun dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki hak bertanya, hak interpelasi atau hak meminta penjelasan, hak bertanya, hak mosi untuk menyatakan percaya atau tidak percaya dengan kinerja yang dilakukan presiden. Kemudian ada hak angket atau hak yang menyelidiki suatu hal, dan hak petisi atau hak untuk mengajukan usul dan saran kepada pemerintah. Nah, setelah menerima mandat dari MPR, Presiden Soeharto kemudian melakukan beberapa kebijakan politik. Presiden Soeharto menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama
berdasarkan penyederhanaan partai politik. Pada masa pemerintahan Orba, pemilu pertama dilakukan pada tanggal 3 Juli 1971. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 43 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 1970, partai politik yang dapat mengikuti pemilihan adalah partai yang sudah diakui dan memiliki wakil di DPR atau DPRD. Jumlah ada 9 partai politik yang mengikuti pemilu pada tahun 1971. Yang pertama ada Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang kedua ada MUKBA, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama, yang keempat ada Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam atau PIPT, yang kelima ada partai politik, yang keenam ada Partai Kristen Indonesia atau Perkindo, yang ketujuh ada Partai Muslimin Indonesia, yang kedelapan ada Partai Nasional Indonesia, yang kesembilan ada Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Selain itu, ada organisasi politik yang mengikuti pemilihan umum, yaitu Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Pada masa pemerintahan Orba, yang pertama dimenangkan oleh Partai Sekber Golkar, dan partai ini selalu memenangi setiap pemilihan. Total ada 6 kali pemilu pada masa pemerintahan Orba, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1977. Partai Golkar selalu meraih suara terbanyak dan selalu mengusulkan agar Soeharto menjadi presidennya. Pada 1971, pemerintah mengeluarkan gagasan penyederhanaan partai dengan pengompokan partai. Pengompokan partai ini menganut sistem bipartai. Pada 1973, setelah partai-partai politik menyetujui pengompokan partai, terbentuklah 2 partai politik dan 1 golongan karya. Yang pertama itu ada Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Partai ini merupakan kelompokan dari PIPT, PSII, Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia. Yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai ini merupakan gabungan dari Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia atau Perkindo, Partai Nasional Indonesia, dan IPKI. Yang ketiga ada golongan karya. Golongan karya sebenarnya bernama Sekretariat Bersama atau Sekber Golkar. Penyederhanaan partai politik sebenarnya lebih ditujukan untuk menciptakan stabilitas nasional dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang kedua, pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan. Masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu berkesinambungan sebanyak 6 kali, yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir 1997. Penyelenggaraan yang teratur ini menimbulkan kesan bahwa demokrasi ini berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Pemilu ini menggunakan asas Luber. Apa itu asas Luber? Luber adalah singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dominasi dari golongan karya atau Golkar yang selalu memenangkan pemilu telah memungkinkan bahwa Soeharto tetap menjadi presiden selama 6 periode. Hal tersebut karena Soeharto tetap mempertanggungjawabkan. Soeharto sangat mendominasi kehidupan politik di Indonesia. Hal ini dilihat dari pertanggungjawabannya yang ia sampaikan pada akhir jabatannya dan yang selalu disetujui oleh MPR. Dengan demikian pula dengan usul-usulan pemerintah dan rancangan undang-undang atau RUU yang ia sampaikan selalu disetujui oleh MPR dan DPR. 3. Perhu ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, biru muda dan biru, meletus balon hijau. Konsep ganda atau disfungsi apa?
Di fungsi ABRI dapat dimaknai bahwa ABRI tidak hanya berperan sebagai operator pemerintah yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga sebagai salah satu unsur golongan karya yang ikut aktif dalam melakukan haluan dan politik negara. Nah, di fungsi ABRI secara tegas tertuang dalam Doktrin Kekayaan ABRI yang dikeluarkan pada tahun 1975. Selama masa Orba, peran ABRI dalam bidang politik sangatlah terlihat. Di sektor eksklusif, keterlibatan ABRI sangat nyata terutama melalui Golkar. Nah, ABRI juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai organisasi politik yang paling berkuasa pada saat itu. 4. Pedoman penghayatan dan penerapan Pancasila. Pemerintah merasa perlu untuk menyeragamkan pemahaman terkait Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan konsensus nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman untuk memahami Pancasila agar tidak banyak tafsiran seperti yang terjadi pada masa lalu. Pemerintah akhirnya membuat rancangan pedoman penghayatan dan penerapan Pancasila tersebut dengan P4. Lalu pada 21 Maret 1978, rancangan tersebut akhirnya disahkan oleh MPR menjadi TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Setelah disahkan oleh MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasihat Presiden mengenai P4 tersebut. Komisi yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani ini bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataan P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Setelah itu, pada tahun 1985, pemerintah menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Penerapan asas tunggal ini mempunyai arti bahwa semua organisasi yang ada pada masa itu tidak diperbolehkan menggunakan asas selain Pancasila. Selanjutnya teman-teman ada penataan politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebagai bentuk protes terhadap Inggris yang secara sepihak memerdekakan Malaysia tanpa melakukan referendum terlebih dahulu. Ditambah lagi, Malaysia menjadi anggota tidak tetap PBB. Pada masa Orde Baru, tepatnya pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan melakukan normalisasi hubungan. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966, konferensi dengan Malaysia berakhir setelah tercapainya persetujuan Bangkok. Dan normalisasi hubungan dengan Singapura terjadi pada tanggal 2 Juni 1966 setelah Indonesia mengakui secara resmi Republik Singapura. Indonesia juga bergabung di dalam organisasi regional dan internasional seperti OKI, OPEC, APEC, dan ASEAN. Samuel. Yo.